Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian mengenai kepemimpinan. Kita pada tahap telah mengharapkan pada saat ini umat Islam di Indonesia mengharapkan Allah menjatuhkan ayat surah Al-Ahzab 24. Mudah-mudahan akan muncul pemimpin sesuai dengan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahum minhum, kami jadikan di antara mereka a'immat, pemimpin-pemimpin, a'immatai yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk atas perintah kami. Artinya pemimpin-pemimpin yang sanggup melahirkan petunjuk-petunjuk untuk rakyatnya. Bi amrina itu di atas perintah kami. Artinya apa-apa yang dikeluarkan di dalam petunjuk itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, dan sabar merupakan syarat penting bagi pemimpin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, terhadap Al-Quran. Kalau sudah yakin, artinya perjalanannya cukup panjang, Perjalanan pemimpin itu terhadap ajaran-ajaran Al-Quran itu panjang jalannya. Saya contohkan bagaimana keyakinan itu muncul. Misalnya Allah memberitakan bahwa rezeki itu Dia yang mengatur, bisa dilapangkan, bisa disempitkan. Nah, itu ayat, yang pada satu saat kita mengalami sulit, kayaknya tidak ada jalan keluarnya gitu. Tahu-tahu ada jalan keluar, di mana orang-orang yang takwa itu akan diberi sesuatu yang dia tidak duga-duga, dari jalan yang tidak terduga ada. Nah, dari pengalaman itu timbul keyakinan, Keyakinan itu memerlukan pengalaman-pengalaman. Lain dengan percaya. Kalau percaya itu masih dibandingkan yakin itu jauh lebih tinggi keyakinan itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau memang itu pemimpin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diperkuat, dalam surah Al-Hajj 41. Al-Hajj 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, ya, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah ya kembali segala sesuatu. Artinya ini pemimpin yang diperkuat, ya, sehingga dia mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina makkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang diberi kedudukan, ya, mereka di dunia ini, aqamus shalah wa atuz zakah, mendirikan sholat, melaksanakan zakat. Itu simbol saja, simbol, ya, melaksanakan apa-apa yang diperintah di dalam syariat. Itu simbol saja, ya. Wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh berbuat ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, walillahi 'aqibatul umur. Nah, ini, ya, akan mengarah kepada umat yang paling tinggi, gitu ya. Artinya kepemimpinan ini akan membawa umat yang paling tinggi kedudukannya di dunia ini. Mari kita lihat. Kenapa? Karena melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita lihat surah Al-Imran ayat 110. Jadi kepemimpinan ini akan memperkuat syariat, ya, dan akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu didukung oleh rakyat. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4 tingkat, ya. Ada amar ma'ruf yang dilakukan oleh orang perorangan, ya, secara pribadi. Ya. Ada amar ma'ruf yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Ada amar ma'ruf yang dilakukan oleh kekuatan sosial politik. Artinya amar ma'ruf dilakukan oleh organisasi-organisasi yang rapi. Nah, yang keempat adalah amar ma'ruf yang dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan. Ya, itu yang dimaksud di dalam surah Al-Hajj 41. Nah, gerakan amar ma'ruf ini menuju masyarakat yang tinggi, ya. Mari kita baca di dalam surah Al-Imran ayat 110, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, ahli kitab maksudnya yang umat Nasrani, ya, umat Yahudi, seandainya mereka beriman dan melaksanakan sama, nah gitu, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini akan membawa umat Islam menjadi umat yang terbaik, karena ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Saya sudah menyelesaikan konsep dasar amar ma'ruf nahi munkar di dalam tausiah dan sudah dimasukkan di YouTube, ya. Judulnya amar ma'ruf nahi munkar, supaya orang mengerti, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu kadang-kadang kita melihat itu pekerjaan yang dilakukan orang-orang besar, ya, demo-demo. Padahal amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan secara pribadi-pribadi, ya. Dilakukan secara pribadi, usaha-usaha sedikit-sedikit sebagai pribadi, kemudian membawa kelompok dalam masyarakat, gitu ya. Silakan didengar rekaman tersebut. Nah, kita baca, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kalian, kamu semua sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang dimunculkan bagi manusia. Mengapa bisa terbaik? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kedua, wa tu'minuna billah, percaya kepada Allah. Ini luas pengertian percaya kepada Allah. Paling tidak percaya terhadap, yakin terhadap Al-Quranul Karim, ya. Saya kira itulah yang penting, ya. Jadi persoalan kita kadang-kadang membedakan ma'ruf dengan munkar. Seolah-olah ada yang melaksanakan sesuatu untuk menentang yang munkar, ada yang ma'ruf. Itu konsep pemikiran yang keliru, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu satu kesatuan. Sebagai contoh yang sederhana saja, misalnya saya sebagai ketua DKM, ya, melihat lingkungan ini, ya, masyarakat kita, anak-anak kita ini berpotensi, ya, akan dipengaruhi kenakalan remaja misalnya, gitu kan. Kita melihat potensinya, maka kita lakukan, anak-anak supaya kumpul di masjid, diberikan pelajaran Al-Quran, belajar ngaji, belajar sholat, ya, belajar bahasa Inggris, matematik, supaya mereka senang berada di musola, dalam masjid kita. Itu gerakan amar ma'ruf. Namun dalam jangka panjang mencegah mereka untuk terlibat dalam hal-hal kenakalan remaja, nah, gitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu satu nafas, ya, satu nafas. Saya kira cukup dulu, ya. Mudah-mudahan terbukalah kita bahwa harapan kita sungguh-sungguh kali ini harapan kita akan muncul pemimpin sesuai dengan As-Sajdah 24.
mudah-mudahan dengan doa kita, mudah-mudahan Allah mentakdirkan, ya. Allah mentakdirkan pemimpin yang demikian, insya Allah kita yakin akan diteruskan dengan surah Al-Hajj 21, ya. Dan gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu membuat umat Islam adalah umat terbaik. Saya kira cukup dulu sebagai pemanasan kita. Nanti kita akan membahas masalah perselisihan. Nah, perselisihan itu timbul. Mengapa perselisihan timbul? Kita lihat, ya, gejala-gejala Al-Quran ini. Dia menggandengkan ayat tadi, ya, ayat 24 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menggandengkan dengan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa yafsilu bainahum, dia akan memutuskan di antara kamu, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fima kanu fihi yakhtalifun, perselisihan, ya. Mari kita lanjutkan insyaallah pada subuh yang akan datang.